Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan berbagi pengetahuan saya tentang revolusi pertanian 4.0. Memasuki era revolusi industri 4.0, semua sektor selalu dikaitkan dengan penggunaan mesin-mesin otomasi yang berintegrasi dengan jaringan internet. Kecanggihan teknologi era ini telah mengubah semua kondisi, mulai dari sektor pendidikan, sektor bisnis, sektor politik telah berevolusi. Lalu bagaimana dengan sektor pertanian? Untuk mengatasi peningkatan kebutuhan pangan di Indonesia, lalu sektor pertanian mengadopsi istilah revolusi pertanian 4.0. Lalu apa sih pertanian 4.0 tersebut? Pertanian 4.0 yaitu pertanian dengan pemanfaatan teknologi artificial intelligence, robot, Internet of Things, blockchain, drone, dan big data analitik untuk menghasilkan produk yang presisi, efisien, dan berkelanjutan. Pertanian yang diharapkan melibatkan teknologi dalam pengembangannya. Pertanian 4.0 ini tergolong masih baru karena baru dicetuskan pada tahun 2018 di dalam acara World Government Summit. Indonesia adalah negara yang kaya dan begitu besar potensi yang bisa diberdayakan, terutama sektor pertanian. Negara kita dikenal dengan budaya agrarisnya, yaitu bertani merupakan kebudayaan kita. Namun sekarang ini semua itu semakin lama semakin terkikis. Kita memiliki sinar matahari sepanjang tahun, dan dengan kesuburan tanahnya menanam apapun di negara kita dengan tanah yang subur itu, semua tanaman akan hidup. Lalu apa yang kita butuhkan? Kita butuhkan adalah master plan pengembangan pertanian Indonesia yang strategis dan berpihak pada lokal. Jika dilihat dari sejarah ke belakang, sampai sekarang ini Indonesia belum mampu memproduksi pangannya sendiri, harus terus-terusan mengimpor dari luar negeri. Jika kita tidak mampu beralih dari sekarang ini, kita tidak akan bisa bersaing di era revolusi 4.0 sekarang ini. Pendampingan dan training pertanian secara menyeluruh sangat membantu untuk mendukung pertanian yang maju. Kita dapat membantu masyarakat pertanian untuk mengolah lahan dengan transformasi digital dan pemanfaatan teknologi digital yang dibagi menjadi pertanian menjadi 3. Yang pertama yaitu pertanian pintar atau smart farming, pertanian terukur atau precision farming, dan biteknologi, gene editing. Salah satu konsep yang diterapkan pada pertanian 4.0 ini yaitu pertanian pintar atau biasa disebut juga dengan smart farming. Konsep ini merujuk pada pemanfaatan teknologi informasi komunikasi pada bidang pertanian. Tujuan dari teknologi tersebut yaitu untuk peningkatan hasil baik kuantitas maupun kualitas dan mengefisiensi sumber daya yang ada. Di dalam smart farming ini selalu saja muncul pertanyaan, apa sih yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi tersebut? Lalu apa sih yang harus dilakukan oleh petani? Jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut jawabannya yaitu harus langsung pengaplikasian konsep pertanian smart farming ini sendiri. Contoh dari penerapan smart farming ini sendiri, yang pertama ada agri-drone sprayer. Agri-drone sprayer ini yaitu penyemprotan pestisida maupun pupuk cair secara lebih efisien. Kelebihan dari pestisida maupun pupuk cair tersebut bisa teratasi. Yang kedua yaitu drone surveillance, yaitu pemetaan lahan. Dari data hasil pemetaan tersebut, kemudian para petani bisa mengetahui bagaimana kondisi lahan mereka. Ketiga yaitu keberadaan soil and water sensor yang dipasang di lahan petani untuk membantu petani. Dari data hasil sensor tersebut, petani bisa mengetahui kelembaban, pH, suhu, kadar air, maupun perkiraan masa panen dari tanamannya. Apa sih penyebab dari revolusi industri pertanian 4.0 tersebut belum berhasil diterapkan di Indonesia? Yang pertama dari faktor sumber daya manusia.
Sebagian besar petani di Indonesia berusia 40 tahun ke atas dan 70% pendidikan hanya setara SD, bahkan di bawahnya. Dari pendidikan yang rendah tersebut menyebabkan pengolahan dan pengetahuan petani tidak berkembang serta monoton. Petani hanya mengolah pertaniannya dengan biasa saja tanpa mengeluarkan inovasi-inovasi yang baru. Yang kedua yaitu kondisi lahan pertanian di Indonesia. Kondisi lahan pertanian di Indonesia masih banyak lahan yang tidur, yaitu lahan yang belum digarap oleh masyarakat. Lahan yang strategis justru menjadi rebutan, harga semakin mahal untuk dijadikan sektor non pertanian. Mengingat harga lahan yang semakin tinggi, luas lahan yang dimiliki oleh petani pun rata-rata rendah. Bahkan sebagian besar petani tidak memiliki lahan tetapi menggarap lahan milik orang lain, dan hasilnya pun harus dibagi dua. Yang ketiga yaitu teknologi yang belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Pengalihan teknologi dari tradisional menuju modern belum sepenuhnya diterima oleh para petani. Para petani lebih memilih dengan pemanfaatan teknologi dari yang tradisional dan belum mau beralih ke teknologi yang lebih canggih. Selain faktor biaya, faktor pengetahuan juga menjadi penghambat belum siapnya teknologi diterapkan di pertanian, sehingga para petani tidak mencangkup pertanian yang lebih luas. Ruang lingkup pertanian 4.0 yaitu yang pertama, on farming. On farming ini yaitu pemanfaatan teknologi di lapangan atau biasa disebut juga dengan precision farming. Pemanfaatan dari on farming ini yaitu menghasilkan benih yang unggul, pengendalian hama secara terpadu dengan cerdas dengan buatan manusia, penyemayan yang dilakukan oleh robot. Kedua yaitu off farming. Off farming ini yaitu pemanfaatan teknologi di luar. Contohnya yaitu pemanfaatan teknologi blockchain yang digunakan untuk menjamin transparansi dan rekam jejak aliran produk pertanian dari hulu ke hilir, sehingga dapat saling mengontrol satu dengan yang lainnya. Ketiga yaitu pemasaran digital. Sekarang ini konsumen sudah melek digital. Produk pertanian pun bisa dibeli dengan hanya mengandalkan smartphone saja. Mungkin bisa membeli sayuran organik, sayuran hasil dari greenhouse, apapun itu bisa hanya mengandalkan smartphone saja. Terdapat banyak kendala terhadap penerapan pertanian 4.0 ini kepada masyarakat sekitar. Disinilah peran mahasiswa pertanian sangat dibutuhkan untuk membantu memberikan edukasi tentang teknik budidaya pertanian kepada masyarakat, dan kita harus menjadi inovator dalam produksi pertanian. Kita harus bisa menyebarkan teknik pertanian modern kepada masyarakat pertanian, bukan hanya sekedar teknologi, tetapi juga tentang data yang terukur untuk mengolah suatu lahan. Pertanian 4.0 ini menawarkan berbagai keuntungan jika bisa diaplikasikan karena potensi sektor pertanian di Indonesia masih cukup tinggi. Produk domestik bruto yaitu PDB di Indonesia di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, bahkan kehutanan menjadi sektor 5 besar di Indonesia selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2018, distribusi ada di peringkat keempat sebesar 12,18%. Jumlah tenaga kerja di sektor ini juga sangat tinggi. Mengingat potensi yang tinggi, sudah seharusnya Indonesia mengadopsi pertanian 4.0 sebagai salah satu untuk memajukan sektor pertanian. Kita, generasi muda, harus bersemangat. Ayo bersama-sama kita majukan pertanian Indonesia. Jangan sampai sawah habis di negeri agraris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.